percaya gitu. Kalau nggak percaya kan nggak mungkin mau. Ini namanya muka loh, modal gue kerja gitu kan. Tapi bukan nggak percaya, tapi ya udah pasrah, ya coba aja gitu. Tapi sekali treatment, 2 kali. Oke bang. Apa namanya? Kurang tinggi bang. Memang kayaknya beberapa hari belakangan ini kayaknya lagi viral banget ya muka bopeng gue dulu itu yang seksi itu. Muka bopeng itu tuh lagi viral banget gitu. Apa namanya? Tapi yang aku kaget itu aku tuh awalnya malu banget. Gila, malu banget nih gitu kan. Terbongkar lah si muka bopeng glam itu. Aku bilangnya muka bopeng glam gitu, jadi tetap nyenengin diri. Pikir bakal dihujat sama netizen atau tahu aja sendiri kan gitu. Tapi yang surprisingly yang aku kaget banget adalah malah netizen bisa dibilang 99,9%, 1% doang yang kayak ih ternyata mukanya kayak gitu. Itu sedikit sekali. Tapi mereka malah membela membela aku gila-gilaan gitu, marah gitu untuk hal seperti ini dibongkar gitu. Jadi di sini aku juga mau terima kasih sama teman-teman online aku. Aku juga jadi nggak ngerasa sendiri. Aku tahu yang berjuang seperti aku ini nggak cuma aku. Dan yang paling terharu tuh mereka bilang mau mukanya bola beradakan gak ada yang ngalahin body Baulan sih. Betul, ya kan? Terus coba yang ngomong di umur 44 bisa nggak kayak Baulan gitu. Jadi mereka tetap melihat kelebihan, bisa melihat sebuah kelebihan dari kekurangan seseorang gitu. Itu yang bikin aku terharu. Nah sebenarnya ini waktu viral, ya aku ada rasa malu kan, selama ini itu yang ditutupin kan, itu selama ini ditutupin. Tapi sekarang aku baru sadar kalau bersyukur juga ada jejak digital itu jadi pengingat buat aku kalau aku pernah melalui journey tersebut, sampai akhirnya di titik ini, di titik dimana kulit aku jauh lebih sehat, terus aku udah bisa berdamai sama diri aku sendiri, sama lebih happy. Jadi aku mau terima kasih nih sama Zep, CL. Baru dia yang berhasil. Ya kan, aku mau terima kasih sama ini mereka sampai membentuk tim untuk nanganin aku. Ada dokter Eleni, mana ya dokter Eleni? Jadi ini hari ini juga adalah rasa terima kasih aku buat semua ini. Ada dokter Eleni, dokter Andy, dokter Dara di belakang situ yang berhasil bikin bopeng yang viral itu hilang ya. Aku bersyukur banget sih ketemu sama Zep. Jadi Zep tuh bukan sekedar klinik kecantikan lah buat aku, tapi keluarga yang kayak aku tuh merasa disayang banget gitu. Bayangin ada nggak di klinik kecantikan yang kayak bopeng? Nggak ada kan? Aku waktu ajak Zep itu muka masih bopeng, masih ada lah gitu, masih lumayan banyak malah. Yang aku senang mereka nggak nuntut kesempurnaan, tapi mereka tuntut aku untuk jujur, untuk percaya sama mereka, dan juga untuk tidak putus asa. Percaya kalau kamu bisa sembuh, gitu. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat Zap. Sekarang, ini yang biasanya ditutupin, mau pedal aja berdempul, banyak dempulnya. Kan bisa tuh kalau dempulnya agak tebelan dikit tuh bolongnya tuh agak jadi rata gitu. Sekarang aku udah gak mau lagi nutupin, udah capek. Jadi aku mau berani untuk berbagi untuk memperlihatkan kulit asli aku. Kenapa aku juga berdiri di sini untuk orang-orang yang sering dibully sampai insecure sama penampilannya. Jadi mana kapas? Oke. Majuan. Jadi kan kamus makeup ini nulis terang banget sih.
Mohon maaf ya makeup artisnya, makeup bagusnya aku hapus karena kulitku yang lebih bagus sih sekarang. Jadi bisa. Boleh ditekan saya. Jadi iya kan? Baru pertama nih di event di depan banyak kamera. Boleh ada kaca? Mungkin ini wajah belum sempurna banget ya, tapi ini adalah wajah yang berjuang. Dan di sini nggak cuma aku yang punya permasalahan seperti ini. Jadi kalian supaya percaya diri, kita nggak perlulah sempurna. Dan apa namanya untuk ya kita nggak perlu sempurna. Jadi aku sekali lagi mau terima kasih sama semuanya, sama semua yang udah support aku di perjalanan ini. Orang mungkin mikir ya repot banget sih urusan kulit, tapi kita nggak pernah tahu perjalanan pejuang acne itu it does get into their mental health. Apalagi aku yang kerja di industri entertainment gitu. Memperbaiki si skala tersebut gitu, jadi sampai bayangin umur aku sekarang udah 43. Kemudian seorang itu nggak bisa maunya semua bagus, maunya semua baik gitu. Mungkin agingnya aku lulus gitu ya, gitu ya, itu dilakukan 2 minggu sampai 9 kali yang congkel-congkel yang Bang ngerti ya, saking banyaknya dan saking sering dilakukannya 2 minggu sampai 9 kali. Kering muka yang bikin meletek gitu, dari yang tetap bermasalah. Kalau udah capek banget, udah lelah, udah ups and down sekarang dari segala treatment, segala dokter, treatment yang apa namanya instan dan tidak instan, holistik pun ini semua dilakukan gitu, kayak udah jalan buntu sih Kak. Sebenarnya to be honest di titik ini kayak ya udah sama Zat kita mau benar-benar memperbaiki kulit dan tekstur Mbak Ulan for good. Wow, gimana caranya tuh selama 43 tahun ada yang berhasil. Bagi seseorang yang terlalu lama menyembunyikan luka, 15 hari bisa jadi titik balik yang tak ternilai. Di saat premier, kami pertentangan yang tidak ringan. Jika hasilnya membaik minimal improve 50%, Wulan harus mengizinkan kami menayangkan bare face-nya untuk pertama kalinya. Ya kan namanya orang mau putus asa ya, udah buntu apapun deh, terserah. I'm ready, mau diapain, mau kayak apa, pokoknya kalau bisa keluar dari permasalahan ini, itu ada yang Ia menerima. Ini IO-nya pinter tahu, mestinya nggak dikasih kursi, nggak bisa naik, gua gagal, gua berdiri aja. Mau ditanyakan at the end of our conversation boleh ya ke semua narasumber termasuk ke Wulan dong. Yang pertama mungkin aku tanya ke, jadi bisnis suaranya mungkin bisa digedein kali ya. Oke. Nah, kalau melihat case-nya Kaulan, kenapa kita anggapnya benar-benar personalized banget gitu? Karena kita melihat di Zap Premier ini, Kaulan itu tidak hanya sekedar untuk kita memperbaiki permasalahan bekas jerawatnya aja, tapi kita ingin juga menyembuhkan luka yang lama, luka apa? Luka kepercayaan atas dirinya gitu. Jadi kita mendengarkan cerita Kaulan sendiri gitu ya, bagaimana proses untuk mencoba menyembuhkan bekas aknenya atau jerawatnya gitu. Nah, kita melihat benar-benar dari Kaulan perjuangannya cukup besar lah gitu ya. Nah, di situ kita merasa kita ingin menjadi bagian dari Kaulan gitu. Sebagaimana kita bisa untuk memperbaiki scar aknenya Kaulan gitu. Dan kita ingin benar-benar sungguh-sungguh membantu Kaulan untuk mendapatkan kepercayaannya lagi. Wow, luar biasa. Jadi tulus ya, memang benar-benar membantu ya. Pada saat sembuh, biasanya tetap ada meninggalkan bekas. Tapi bekas itu harusnya bisa tidak terlihat. Jadi yang nanti menilai itu sebenarnya pasiennya sendiri, dalam hal ini Kaulan,
dan orang-orang terdekat. Pada saat orang terdekat mengatakan, oh baik ya, bagus ya, nggak kelihatan ada ini sekarang, itulah yang sebenarnya kita ingin capai. Jadi target kita adalah pasiennya puas dengan keadaan yang bisa dicapai. Dan itu kita bukan sesuatu yang sifatnya harus mengejar gitu ya. Oh saya pengen sama sekali nggak lihat, tapi tadi intinya adalah kepuasan pasien. Dan kita mesti sadar bahwa ini adalah suatu proses yang perlu waktu, perlu komitmen, dan perlu kerjasama. Tadi yang seperti dikatakan oleh Dr. Dana, kita dalam tim, dalam sesuatu yang sifatnya bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam waktu yang terbaik. Best result ya, dia itu kan dokumentasinya ketika si 5 sesi itu berjalan, right? Yang paling sulit, yang paling challenging, what was the toughest moment? Sebenarnya gini, problem ini kan udah ada 20 tahun lebih kan itu aku. Jadi sebenarnya aku udah di titik pasrah dan menerima, ya udahlah, ya kan, karena seperti yang tadi diceritakan berulang terus terjadi. Kalaupun nanti clear gitu lagi, nanti membuat bekas baru disimpan bekas lagi, gitu aja terus. Jadi udah yang pada saat oke, kita yakin kita akan bentuk tim, kita akan gini, ya whatever, go ahead, try, gitu, coba aja, gitu. Jadi biasanya kan orang kan ada rasa semangat untuk melakukan itu. Bukannya aku nggak semangat ya, bukannya juga nggak percaya, gitu. Kalau nggak percaya kan nggak mungkin mau. Ini namanya muka loh, modal gue kerja gitu kan. Tapi bukannya nggak percaya, tapi ya udah pasrah, ya coba aja gitu. Tapi sekali treatment, 2 kali, kok. Dan capeknya adalah yaitu ya aku harus nurut, kan harus percaya. Harus nurut mau diapain, gitu. Dan 5 kali sesi itu berapa lama sih prosesnya? Setiap bulan. Setiap bulan. Ya kan, setiap bulan dilakukan, kan ada downtime dari apa yang dilakukan. Bulan depannya baru bisa dilakukan lagi gitu. Terus jadi sebenarnya ini belum selesai. Tapi ini hasil dari 5 kali setiap bulan, berarti 5 bulan ya, 5 bulan hampir 6 bulan sesi tersebut gitu. Jadi setelah ini kita udah melihat hasil 70%, kita akan teruskan, kita mau coba sampai 100% ya dok. 100%. Ya dok.